Celah penyelewengan bantuan sosial nyatanya masih ada, saudara, terutama bansos tunai yang akan menggoda sebagian pihak untuk berbuat curang meski di tengah situasi pandemi COVID-19. Bagaimana agar tidak ada lagi bansos yang disunat, baik tunai maupun non-tunai? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Aceh Hasan Syadzili, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, waalaikumsalam. Kang Aceh dulu, Kang Aceh sebenarnya sudah lama ya mewanti-wanti terkait dengan bansos, baik itu yang tunai maupun tidak tunai, tapi ini kita lihat beberapa hari lalu ini kasusnya spesifik ya, bagian oleh Menteri Sosial atau Kementerian Sosial yang bentuknya tunai begitu, ada yang secara sengaja ya, istilahnya meminta pungutan liar. Kang Aceh, pendapat Anda melihat hal ini? Ya, tentu kami sangat menyesalkan ya, di saat warga seharusnya mendapatkan bantuan secara utuh dan kita meminta memang proses penyaluran bantuan sosial tersebut langsung didistribusikan kepada warga ya. Jadi kita harapkan tidak ada melalui proses perantara atau misalnya dikumpulkan dulu di kantor kepala desa atau di tempat-tempat tertentu yang sangat potensial untuk terjadi pemotongan atau penyelewengan. Nah, memang kalau kita lihat saat ini kecenderungannya kan agak lebih baik lah karena memang tidak dalam bentuk barang ya. Tapi semua dilakukan dengan melalui proses penyaluran tunai ya. Memang Kementerian Sosial sendiri kan memiliki berbagai program dan program tersebut memang dalam bentuk cash transfer, misalnya seperti program Keluarga Harapan ya, diperuntukkan untuk 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat, ada BPNT, bantuan pangan non tunai maupun BST, bantuan sosial tunai. Namun potensi dari terutama saya kira untuk BST maupun BPNT ini masih terbuka bagi terjadinya penyelewengan. Misalnya dalam BPNT ya, bantuan pangan tunai, itu kan masyarakat langsung ditransfer, tetapi itu memang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar, seperti misalnya beras ya, kemudian telur dan lain-lain. Nah, problemnya adalah pada saat membeli beras maupun telur ataupun kebutuhan pokok lainnya, apakah sesuai dengan harga yang ditentukan atau tidak. Nah, pada tingkat inilah memang dibutuhkan satu pengawasan yang dilakukan tentu bukan saja oleh lembaga-lembaga pemerintah, misalnya seperti DPR, APK, dan lain-lain sebagainya, tetapi juga saya kira penting juga masyarakat ya untuk bisa melakukan upaya pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa bantuan-bantuan ini kan sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19, di mana memang masyarakat didorong untuk diam di rumah dalam rangka pengetatan mobilitas sosial. Nah, kalau misalnya bantuan sosial tersebut tidak dilakukan secara tepat sasaran bagi pihak-pihak yang memang membutuhkan, tentu ini juga akan menimbulkan masalah yang serius juga. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa problem dari kemiskinan kita ini pasti akan terasa dampaknya akibat PPKM. Nah, inilah yang dibutuhkan proses pemutahiran data. Nah, memang kami masih menemukan kasus di mana banyak apa yang disebut dengan inclusion error dan exclusion error, ya. Proses pendataan yang tidak tepat sasaran, di mana yang seharusnya orang mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan inclusion dan exclusion begitu ya, Kang Aceh? Betul. Ya, exclusion error, orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi dia tidak mendapatkan bantuan, atau sebaliknya ada orang yang sudah mampu tetapi dia mendapatkan bantuan. Oke, berarti kalau ini terkait dengan data tentunya ya? Ya, ini juga soal
Karena kan salah satu yang menjadi alasan, misalnya ya dari beberapa pungli itu adalah ini uangnya akan dibagikan kepada orang yang tidak dapat, padahal dia membutuhkan bantuan. Nah, alasan itu pun sesungguhnya kalau menurut saya tidak boleh. Ya. Berarti kan ada kesalahannya bukan pada soal proses penyalurannya, tetapi ini proses pendataan yang belum clear yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Oke. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya memang harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama saya kira ya, karena kita tahu bahwa program bantuan sosial ini kan sebetulnya bukan hanya oleh pemerintah pusat seperti Kementerian Sosial ya, tetapi juga ada bantuan provinsi, bantuan kabupaten kota yang diambil dari APBD. Nah itu dia, tepat sekali. Dan ada juga BLT desa. Ya. Nah BLT desa ini spektrumnya malah lebih luas dan seharusnya proses penyalurannya bisa lebih mudah dilakukan. Kenapa? Karena rentang kendalinya menjadi lebih dekat antara pemerintah desa dengan masyarakat itu sendiri. Seharusnya. Sehingga potensi bagi tidak terdistribusinya bantuan sosial itu lebih mudah untuk dilakukan. Di kontrolnya begitu ya. Oke. Betul. Saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, ini kan yang tentunya menjadi miris juga begitu ya. Dalam tanda kutip ini baru ditemukan ketika Bu Risma, Bu Mensos ini turun ke lapangan. Anda melihat dari sisi kebijakan publiknya, dari sisi kebijakannya, penerapannya di lapangan, apa yang tidak siap di sini? Dari daerahnya kah, pusatnya, atau koordinasinya seperti apa, Pak Agus? Banyak hal ya, soal pemotongan itu sudah cerita lama dan selalu terjadi. Kenapa? Pertama memang mungkin ada yang mengambil, ya kan? Kedua, biasanya karena jumlahnya tidak cocok dengan masyarakat yang harus menerima, kepala RT atau RW itu membaginya rata supaya tidak terjadi keributan. Kalau yang bantuan tunai karena jaraknya jauh ke ATM atau ke kantor pos misalnya atau ke BRI, mereka ada orang yang mau mengambilkan. Nah yang mau mengambilkan itu sekaligus 3 bulan misalnya. Dulu DKI ada begitu. Lalu dipegang kartunya. Nanti waktu kembali itu uangnya dipotong atau kartu itu dibeli. Ini 300.000, saya kasih 250 ya. Ini saya kasih tunai 3 bulan. Ada yang begitu. Nah sekali lagi semua itu terjadi karena data kita tidak terupdate dengan baik. Kenapa saya bilang begitu? Saya mendampingi ketua RW tempat saya tinggal. Itu memperbaiki data tahun lalu itu setengah mati akhirnya bisa cocok. Karena data yang dipakai 2015. Sehingga bulan Juni 2020 itu sudah baik. Tetapi ketika 2021 Januari, datanya berubah lagi kembali ke data 2015. Nah ini hal-hal yang menurut saya kok aneh. Jadi kemarin itu kami yang miskin di sini ada 94 orang yang dapat dana tunai. Itu yang betul-betul dapat itu hanya 54 kalau saya tidak salah atau 56. Sisanya itu orang yang tidak berhak. Artinya dia kaya, kemudian dia sudah tidak tinggal di sini atau sudah meninggal. Nah, dengan sudah meninggal bahkan masih terdata Pak Agus, maaf. Iya, dan dapat. Nah, lalu saya menghubungi Ibu Lurah, saya hubungi Pak Wali Kota, saya hubungi Bu Risma. Saya bilang ini bagaimana? Syukur Bu Risma mengirim utusannya, sudah bicara kemarin dengan Ketua RW saya, dan mudah-mudahan itu kembali. Artinya apa? Itu banyak di daerah lain seperti itu. Saya saja yang kurang kerjaan itu mencoba mengetahui apa yang terjadi. Dan ini selalu lagi data. Seperti Anda ketahui kan data itu perintah undang-undang Perpres 39 2019. Itu satu data Indonesia ada di Bappenas. Tapi saya nggak ngerti nasibnya itu di mana itu. Saya sempat tanya Pak Kepala Bappenas. Saya sempat juga bicara dengan beberapa menteri. Nggak ada kabarnya sampai hari ini. Oke, kita bicara kasus spesifik di tempat Anda Pak Agus. Ini berarti kalau sampai saat ini datanya sudah terbarui semua? Belum, kan makanya kemarin saya menghubungi Bu Risma, karena waktu 2020 itu kita bersikeras dengan Bu Lurah, kita bilang bahwa ini nggak benar. Akhirnya diperbaiki, saya sempat bicara dengan Pak Gubernur juga, supaya diperbaiki lancar per Juni 2020. Tetapi ketika masuk 2021 dengan dana yang diteruskan yang sebagian, tidak semua, ini kacau lagi, balik lagi ke data 2015 sampai hari ini. Sehingga kemarin saya sempat menghubungi para pejabat yang berwenang. Ya. Oke.
Memang kalau di DKI Jakarta sendiri, harian Kompas juga hari ini mencatat begitu ya, ada liputan terkait data ini masih ada 99.450 data yang rupanya ganda. Ini adalah penerima baik BST maupun BPNT begitu. Nah, sebelum jeda, Pak Agus, Anda melihatnya yang harus dievaluasi secara cepat saat ini apa terlebih dahulu? Ya pertama data, karena data itu sumber korupsi ketika data itu tidak betul. Ya kedua, ini memang bansosnya banyak sekali macamnya, ada 7 atau 9. Lupa saya, itu banyak sekali, saya bingung mengawasinya gimana itu. Ya itu harus ada mekanisme online, makanya saya dukung kemarin waktu Mensos bicara sama saya bahwa akan ada online sistem, oke itu apps gitu ya. Jadi siapa yang merasa tapi tidak dapat, bisa langsung memasukkan datanya di situ sesuai dengan NIK. Karena NIK itu sudah bisa diakses, saya sudah bicara dengan Pak Zudan di Jen Dukcapil ya. Jadi artinya semua itu harusnya kalau pakai apps itu bisa. Jadi siapa yang nggak dapat, ini tidak ada namanya sudah meninggal coret. Itu terus sehingga datanya terupdate secara real time. Itu saya berharap tanggal 17 Agustus itu betul-betul keluar softwarenya yang dijanjikan Bu Risma. Oke, itu dari Pak Agus ya. Nanti kita ke Kang Aceh. Kang Aceh, kita juga akan tanya bagaimana evaluasi dan apa sebenarnya yang ditemukan Komisi 8 sejauh ini. Jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Akhir pekan saudara masih bersama kita, ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, ada Kang Aceh Hasan Syadzili dan juga pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Maaf. Kang Aceh, kalau tadi kita bahas secara kasat begitu ya, sepertinya ini ada 2 masalah besar yang kita lihat terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Ini ada masalah data, kemudian juga ada masalah pungli di lapangan. Kalau data sendiri, sepertinya tidak akan mungkin kalau kita tunggu dulu begitu ya, validasi dan verifikasi data secara keseluruhan di seluruh Indonesia karena memang akan mengambil waktu secara lama. Padahal bansos ini juga sesuatu yang emergensi untuk masyarakat. Potensi keterlambatan ini ada, langkah DPR kira-kira ke depan yang paling cepat akan diambil untuk juga melihat permasalahan ini secara dalam gitu Kang Aceh? Kira-kira apa? Sebetulnya begini, kami sudah membuat panitia kerja verifikasi dan validasi data kemiskinan itu sejak setahun yang lalu. Dan rekomendasi yang kami berikan kepada Kementerian Sosial itu jelas sekali. Bahwa memang mesti ada sistem yang sifatnya real time, yang langsung dari pemerintah paling bawah untuk memberikan laporan atau pendataan langsung kepada Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Nah, saya tidak tahu sampai sejauh ini ternyata rekomendasi yang kita mintakan tersebut memang masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Fakta yang tadi disampaikan, salah satu kasus yang disampaikan oleh Pak Agus, saya kira ini sesuatu yang menurut saya sangat mengkhawatirkan ya, dan masih sangat mengecewakan. Nah, kami beberapa kali sudah mengundang Menteri Sosial, ya. Misalnya soal kemarin ada kebijakan dari Menteri Sosial untuk menidurkan, istilahnya menidurkan 21 juta data ya, yang tidak sepadan dengan misalnya data ganda dan memang masih beririsan dengan data-data yang lain. Nah ini seharusnya kalau sudah mengalami proses pemutakhiran seperti yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, maka seharusnya kasus-kasus yang terjadi di mana data tahun 2015 ini seharusnya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena proses dinamika sosial ekonomi masyarakat kan sangat luar biasa tinggi, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang terdampak, sehingga misalnya sekarang ini angka kemiskinan kita mengalami kenaikan kembali, dan itu yang seharusnya disasar oleh pendataan oleh bantuan sosial yang saat ini diberikan kepada pemerintah, oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua sebetulnya Mas Riyadi ya, satu hal yang harusnya memang kami selalu tekankan, mesti ada sinkronisasi bantuan sosial dari pemerintah pusat. Sinkronisasi bantuan sosial, Kang Aceh? Iya, sinkronisasi bantuan sosial. Jadi seperti PKH, BPNT, BST, itu jelas siapa penerimanya. Dan ini menurut saya, jangan sampai kemudian double dengan program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Anda melihat, Anda setuju dengan apa yang disebutkan Pak Agus tadi ya, terlalu tumpang tindihkah banyaknya bantuan-bantuan tadi itu?
ya fakta yang kami temukan juga sama demikian. Ini kan problemnya adalah problem di mana memang kembali tadi kepada soal data. Nah, kami terus terang saja selalu mendorong ya kepada atau ya kita setiap saat selalu melakukan rapat terkait dengan data. Kenapa? Karena ini problem yang sesungguhnya. Dan kalau kita lihat misalnya soal pungli di samping karena persoalan persoalan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi pun saya salah satu problem sesungguhnya adalah ya karena ya itu tadi ada masyarakat yang seharusnya dapat tapi dia tidak dapat. Kemudian proses pemutakhiran datanya pun juga tidak berdasarkan pada fakta yang sesungguhnya karena memang dia sangat memerlukan terhadap bantuan sosial tersebut. Sehingga itulah yang kemudian menimbulkan misalnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Kenapa dia dapat, kami nggak dapat. Anda melihat itulah dengan, yang kemudian mendorong misalnya RT, RW untuk membagikan. Dengan alasan itulah kemudian terjadi pungli lah atau pemotongan lah. Nah ini yang kerap kali terjadi di dalam proses penyaluran bantuan sosial yang kita hadapi. Nah, Kang Aceh, kalau sejauh ini temuan dari Komisi 8 sendiri kan kalau Panja sendiri ini sebenarnya sudah dari 2020 ya mengantisipasi masalah-masalah seperti ini karena memang penyaluran bantuan ini sudah diproyeksikan juga begitu oleh DPR. Sejauh ini temuan dari Komisi 8 dari Anda sendiri mungkin di lapangan seperti apa, Kang Aceh? Ya, kami beberapa tempat kita turun ya, misalnya dalam kunjungan spesifik kami ke beberapa daerah. Satu hal memang ada masalah yang menurut saya agak serius soal mekanisme di dalam input data. Jadi memang input data itu kan dari desa kemudian ke kecamatan, kabupaten, kota, lalu kemudian diinput ke Pusdatin, Pusat Data dan Informasi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Tapi, beberapa kali kami rapat dengan pemerintah daerah menyampaikan kepada kami, Pak Aceh, kami sudah input ke pusat, tetapi pada saat turun ke bawah, tetap kok data yang lama aja yang sampai. Jadi ini soal yang menurut saya ada sesuatu yang misleading gitu loh dari proses pendataan yang dilakukan oleh baik dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dan saya kira kita mengkonfirmasi itu semua. Ya, beberapa kali kita misalnya rapat, kita undang dinas sosial di Jawa Barat maupun di beberapa kabupaten lainnya di luar Jawa. Problemnya adalah itu, bahkan ada kabupaten kota yang sama sekali tidak melakukan pendataan, tidak memasukkan data ke tingkat pemerintah pusat. Nah itu bisa dicek tuh ke Kementerian Sosial. Jadi oleh karena itu menurut saya dalam situasi emergensi seperti sekarang ya, saya setuju dengan tadi yang ditanyakan oleh Mas Iriadi bahwa sekarang memang seharusnya data ini sudah selesai. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah proses penyalurannya karena memang rakyat sedang membutuhkan bantuan sosial tersebut apalagi di tengah PPKM level 4 seperti sekarang ini gitu loh. Jadi yang tentu kami akan terus ya memanggil atau mengundang Kementerian Sosial ya untuk bisa memastikan bahwa data tersebut memang update dan tidak boleh ya terjadi pemotongan dengan mekanisme penyaluran yang betul-betul bisa sampai langsung kepada masyarakat begitu. Oke, Kang Aceh. Pak Agus, tindakan yang harus dilakukan saat ini secara cepat begitu ya, karena ini juga mengingat prosesnya juga masih berjalan sampai saat ini. Kalau tadi Kang Aceh juga menggarisbawahi bahwa permasalahan data ini bisa kemudian melahirkan masalah-masalah lainnya seperti salah satunya pungli ini. Pak Agus. Ya, pertama mungkin karena tidak semua orang rasa seperti saya ya, untuk mengejar, membantu lingkungan untuk itu. Jadi buat masyarakat, masukkan saja, kirim saja ke, saya nggak tahu, mungkin Pak Aceh bisa sampaikan, ke nomor berapa itu yang bisa masyarakat memberikan masukan dan Kemensos nanti memasukkan data itu ke Pusdat, ke data di Pusdatin. Saya akan monitor via Bu Mensos untuk selalu menanyakan secara reguler bagaimana data itu. Dan saya juga menerima dari kawan-kawan di daerah untuk saya compile gitu, lalu akan saya kirimkan kepada Bu Mensos. Itu janji saya sebagai rakyat untuk membantu supaya soal data ini beres. Karena data ini sudah puluhan tahun saya mengikuti sejak tahun 90-an. Nggak pernah beres ini.
Ya kan, karena memang Nggak pernah beres gitu ya? tidak beres, korupsi itu akan mudah dilakukan. Sekali lagi, saya tadi Pak Aceh bilang dari daerah beda dengan kita masuk, saya bisa paham, pasti di sini dimainkan juga Pak. Supaya itu tadi ada lubang, ada celah. Apalagi sekarang makamnya kan banyak ini. Nah kalau di Amerika kan cuma dua, satu yang single, dua yang keluarga. Yang single dapat 1.200, yang berkeluarga $2.400 sampai akhir tahun. Nah, itu jelas ngawasi karena memang data mereka bagus dari Social Security Number. Kita berharap dari NIC ini juga seperti itu. Jadi sekali lagi aktif masyarakat yang aktif untuk membantu, tolong sampaikan itu langsung. Saya sedang cari kemana supaya masyarakat bisa mengakses itu. Di Oke, samping, itu dari sisi masyarakatnya, Pak Agus. Kalau dari sisi baik pemerintah pusat atau pemerintah daerahnya, Ya, itu kebijakan tadi, tegas kan, yang harus Bu dilakukan Mentor saat ini. Kemarin waktu staf khususnya menelpon saya mengatakan bahwa 17 Agustus akan ada software atau apps gitu ya yang bisa digunakan oleh publik untuk memonitor lalu memberikan masukan itu kepada Mensos. Dan itu menurut saya akan sangat berguna untuk segera bisa merapikan data. Karena kita nggak jelas ini sebenarnya siapa. Makanya kalau perpresnya ke Bappenas sudah cabut saja perpresnya, diserahkan saja semuanya ke Mensos. Jangan dua-dua gini, nanti ada satu data Indonesia, Pak Aceh, di sini ada, nanti datanya bentrok lagi, karena metodenya berbeda. Jadi menurut saya cabut saja Perpres 39, lalu serahkan semuanya kepada Kemensos. Atau bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, karena data itu asalnya uangnya kan dari Kementerian Keuangan. Itu saja dari saya. Baik, Kang Aceh, terakhir mungkin untuk masyarakat yang menemukan ini kasus-kasus pungli di lapangan, kemudian atau data yang tidak sinkron, apa yang seharusnya dilakukan saat ini? Iya, tentu saya sangat berharap ya masyarakat punya keberanian untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib kalau memang terjadi ada pemotongan atau penyelewengan terhadap bansos ini. Ini penting. Ya, karena itu adalah hak yang harus mereka dapatkan. Dan tentu bukan saja bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial tersebut, saya juga berharap kepada misalnya masyarakat, aktivis sosial, civil society ya, untuk juga ikut serta mengawasi bagi proses penyaluran bantuan sosial. Ya. Hanya dengan cara begitu saya kira ya proses itu bisa pengawasan bisa dilakukan oleh kita. Yang kedua, ya, saya kira sekali lagi saya sih sangat berharap ya, dan nanti kita akan minta kepada Kementerian Sosial harus rubah mekanisme proses pendataan. Memang Kementerian Sosial punya aplikasi namanya SIG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Tapi ini faktanya sudah beberapa tahun ini belum mampu untuk melakukan pemutakhiran data. Sampai saat ini masih terjadi. Nah, saya tidak tahu. Kami sebetulnya belum diinfokan oleh Kementerian Sosial tentang apa yang disampaikan oleh Pak Agus Pambagio tadi. Soal real time dari proses pendataan tersebut. Buat kami tidak ada masalah sistem apapun, apalagi sekarang teknologi informasi sudah maju. Yang terpenting adalah bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial itu jangan satupun yang terlewatkan. Sehingga ya mereka bisa mengikuti program PPKM ini tanpa harus terjerat oleh masalah ekonomi dan kebutuhan dasar mereka. Ya. Oke, baik Kang Aceh. Kami sebenarnya juga sudah menghubungi pihak Kemensos begitu ya untuk ikut dalam perbincangan hari ini agar lebih greget dan tahu juga masalah di lapangan, tapi masih belum ada respon. Kang Aceh, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syadzili, terima kasih. Pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio, terima kasih pagi ini sudah mau sharing dan juga berbagi pengetahuan di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Salam sehat selalu.